Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Yosefine Kasurin dan teman saya bernama Abiyu Zafranova. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang studi kasus Uber. Uber yang dahulunya adalah perusahaan startup yang hanya ada di satu negara, yaitu di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat sendiri, Uber sangat berkembang dengan cepat dan juga pesat, sehingga menarik para investor untuk menanamkan atau menaruh modal mereka kepada Uber. Sekarang, Uber sudah menjadi perusahaan internasional yang jaringannya sudah meluas ke 77 negara dan juga 507 kota. Masuknya Uber ke Indonesia menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan taksi konvensional secara drastis. Perusahaan taksi konvensional sendiri harus melakukan pengurangan armada dan juga mem-PHK beberapa pegawainya, dikarenakan taksi konvensional tidak mampu membayar salary dari pegawainya. Uber pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 2014 silam. Uber muncul setelah adanya GrabCar dan juga GoCar. Uber tentunya tidak mau kalah saing, sehingga Uber selalu melakukan yang namanya promosi. Bahkan, Uber sendiri telah memunculkan layanan ojek online yang sudah lebih dahulu dikuasai oleh Gojek dan juga GrabBike. Uber percaya bahwa dengan adanya solusi-solusi yang ditawarkan, membuat masyarakat akan lebih memilih menaiki Uber. Pemerintah sendiri mengalami kesulitan untuk memberikan regulasi kepada Uber karena pemerintah sendiri tidak memahami model share ekonomi yang digunakan oleh Uber, sehingga membuat para karyawan taksi konvensional melakukan tindakan-tindakan anarkis. Taksi konvensional merupakan moda atau alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat sebelum masuknya Uber ke Indonesia dan Uber menjadi berkembang pesat. Taksi konvensional sendiri ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama adalah kenyamanannya. Yang kedua, pengalaman berkendara yang sangat cepat. Tentunya, taksi konvensional sendiri ini memiliki beberapa kekurangan, seperti pemesanan layanan yang kurang dapat dipantau dan juga kurang efisien. Yang kedua, tarif jaraknya yang sangat mahal. Uber sendiri muncul sebagai pilihan baru bisnis transportasi. Tentunya Uber sendiri memiliki kecanggihan. Yang pertama, dapat memesan dengan aplikasi Uber yang tersedia di Google Play Store maupun App Store. Meskipun berawal dari pemesanan lewat aplikasi online yang menghubungkan pemilik mobil dengan juga penyewa mobil, Uber sendiri memiliki potensi yang sangat besar. Saat ini pengembangan bisnis Uber memiliki atau dipicu oleh 4 hal. Yang pertama, Intensity by City Lounge, yang kedua Free Rides, yang ketiga Wow Experience, dan yang keempat adalah Experiential Word of Mouth. Jumlah perjalanan yang dilakukan pengguna aplikasi Uber sendiri secara global sudah meningkat sebanyak 150%. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan bagaimana analisis kami mengenai Uber, kenapa Uber bisa berhenti beroperasi di Indonesia. Yang pertama, karena menurut kami sendiri, Uber itu masih mahal dalam segi tarif. Karena Uber sendiri menerapkan tarif dengan Argo, yang dimana Argo ini sudah dipakai oleh taksi konvensional, yang dimana para masyarakat Indonesia ini masih keberatan dengan Argo, karena Argo tergantung kepada jarak, dan jika terjadi kemacetan, Argo itu masih tetap berjalan. Sedangkan kita tahu sendiri, di Indonesia, kemacetan di Indonesia itu sangat-sangat menyebalkan. Dan karena itu, tarif Uber masihlah mahal karena masih menerapkan Argo. Sehingga masyarakat lebih memilih kepada Grab atau Gojek karena mereka tidak membebankan kepada Argo, melainkan kepada jarak. Yang kedua, Uber sendiri tidak berinovasi, tidak cukup berinovasi, tidak seperti Gojek dan Grab yang terus berinovasi terhadap pelayanannya, aplikasinya, dan kenyamanan berkendaranya terhadap para drivernya. Nah, itu semua kurang dilakukan menurut kami oleh Uber, mohon maaf. Karena dari segi tampilan, dari aplikasinya juga lebih nyaman
untuk melihat aplikasi dari dari Gojek atau Grab dibanding dari Uber. Itu bisa menjadi faktor kenapa Uber bisa berhenti dari Indonesia.